Setelah turun, Edward mengatakan mereka telah selamat dari sebuah kematian hari ini dan bersiap menuju kematian lainnya. Ditemani dengan Thomas, mereka pun menuju daftar selanjutnya. Selanjutnya adalah keinginan Edward untuk membuat tato, sementara Carter tak mau melakukannya. Meskipun Edward terus saja merayu dan mengejeknya. Di sana Carter keceplosan berkata bahwa dia tak pernah tidur dengan wanita lain selain istrinya. Man, oh man, 66 years? That's gotta be on the list. No. We ought to have a big orgy. No, I don't think so. I don't even have to be there. Di hari berikutnya mereka ada di sebuah stadion balapan mobil yang mana di sana sudah ada mobil Shelby 350 seperti keinginan Carter. Terlihat Carter sangat senang melaju mobil impiannya dan balapan dengan Edward. Come on, tap it, baby. Jesus, you're gonna kill us both. What do you want to do next? Menuju daftar keinginan selanjutnya, mereka menggunakan jet pribadi milik Edward. Di dalam pesawat terlihat Edward memastikan bahwa Carter telah tertidur dan kemudian mengeluarkan seorang pramugari cantik yang baru saja dia piloti. Namun ketika Edward kembali duduk, ternyata Carter belum tidur dan mengetahui semua yang telah dilakukan oleh Edward. Medicinal. Keesokan harinya ketika sedang makan malam di sebuah restoran mewah, Edward bercerita bahwa sebenarnya dia memiliki seorang putri bernama Emily. Tapi karena dulu Edward pernah menyuruh orang untuk memberi pelajaran pada mantan suami Emily karena telah berani memukul anaknya membuat Emily marah dan tak mau lagi bertemu dengannya. Carter pun membuka daftar mereka dan menambahkan rencana baru. Tapi seketika Edward marah dan segera mencoret tulisan tersebut. Saat Edward menghapus tulisan Carter, tiba-tiba dia beranjak dari kursi dan pergi ke kamar mandi. Karena merasa tak enak, akhirnya Edward menyusul Carter ke kamar mandi dan meminta maaf jika dia telah bereaksi berlebihan. Namun saat Edward melihat ke cermin, terlihat Carter sedang membersihkan darah di bajunya. Edward yang khawatir menyarankan jika mereka harus segera ke rumah sakit, namun Carter menolaknya. Mereka kemudian pulang ke villa milik Edward yang ada di Prancis. Sesampainya di sana, Carter dibuat tercengang dengan megahnya bangunan tersebut. How much money do you have? Oh my. Tiba-tiba Edward mendapat telepon dari Virginia. Virginia meminta Edward untuk membawa Carter pulang karena sebagai seorang istri dia juga ingin menghabiskan waktu bersama dengan Carter di sisa umurnya. Setelah selesai menerima telepon dari Virginia, Edward kemudian menyusul Carter ke kamar mandi dan mencoba membujuk Carter untuk pulang dan menunda bucket list selanjutnya. Namun Carter bisa menebak bahwa Edward telah berbicara dengan istrinya dan istrinya meminta Edward membujuk dirinya agar segera pulang. Carter kemudian mengatakan bahwa dia merasa jenuh dengan pernikahannya, seolah tak ada lagi kehangatan di antara mereka, terutama setelah anak terakhirnya kuliah, tak ada lagi PR, liga kecil dan drama sekolah, di mana dulu dia selalu mengantarkan Rachel anaknya. Carter merasa hampa dan tak bersemangat menjalani hari-harinya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama Edward untuk menemukan kembali kesenangannya. Keesokan harinya mereka tetap melanjutkan petualangan, melihat hewan-hewan liar di Afrika menggunakan sebuah jeep terbuka. Dilanjutkan dengan mendengarkan azan maghrib sembari menikmati suasana sunset di atas piramida Mesir. Mereka berbincang serius tentang kematian dan apa yang akan ditanyakan Tuhan ketika mereka mati. Di mana Edward sebenarnya adalah seorang ateis yang tak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Carter bercerita jika orang Mesir kuno mempercayai jika nanti mereka mati, maka Tuhan akan menanyakan dua hal yang mana jawaban tersebut akan menentukan mereka akan masuk surga atau neraka. Pertanyaannya adalah apakah kau telah menemukan kebahagiaan dalam hidupmu? Dan pertanyaan kedua, apakah hidupmu membawa kebahagiaan untuk orang lain? Di sini Edward kembali menjelaskan bahwa apapun keputusan Tuhan dan seandainya Tuhan memasukkannya ke dalam neraka karena putrinya membencinya, maka dia menerima itu semua. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke India. Carter yang memiliki pengetahuan luas bercerita bahwa Taj Mahal dibuat oleh Shah Jahan, Kaisar India kelima, sebagai bentuk kecintaannya pada sang istri. So that's true love. That's true love. Di luar Taj Mahal, Edward kebingungan tentang rencana pemakamannya. Jika dikuburkan, dia takut dengan tempat yang sempit kalau nanti ternyata dia hidup lagi. Sementara jika dikremasi, dia khawatir akan merasakan panas ketika ternyata masih hidup.
Lalu Carter menyarankan agar dikremasi saja. Kemudian Edward kembali bertanya tentang keheranannya pada Carter yang tak menyukai kopi luwak yang begitu nikmat. What you got against Kopi Luwak? Kopi Luwak. Too fancy for my taste. Oh, yeah. Lalu menggunakan jet pribadi Edward, mereka menuju Cina dan mengendarai sebuah motor di tembok besar Cina. Hingga mendaki gunung di Himalaya yang dimana itu adalah salah satu keinginan terbesar dari Carter yang dianggap sebagai perwujudan dari daftarnya untuk melihat sesuatu yang mengesankan. Saat berencana akan menaiki puncak, mereka mendapat kabar bahwa saat itu sedang ada badai di puncaknya, sehingga mereka tak bisa untuk naik ke puncak menggunakan helikopter. Penjaga di sana menjelaskan bahwa kemungkinan badai akan terus berlangsung hingga di musim panas selanjutnya. Hal tersebut membuat keduanya kecewa. Perjalanan pun berlanjut ke Hong Kong. Saat Carter sedang duduk di bar dan mengobrol dengan salah satu bartender di sana, tiba-tiba ada seorang wanita cantik menyambung obrolan mereka. Wanita tersebut bernama Angelica. Di akhir perbincangan, Angelica mengajak Carter untuk naik ke kamarnya. Namun dengan sopan, Carter menolaknya lalu mengatakan bahwa dia telah beristri dan sangat setia pada istrinya. Carter tahu bahwa wanita tersebut adalah wanita yang disuruh oleh Edward. Sesampainya di villa Edward, dengan marah dia mengatakan jika dia ingin segera pulang ke Amerika. Dalam pesawat, masing-masing dari mereka tampak murung seolah tak ingin mengakhiri perjalanan. Ketika sampai, saat Thomas akan mengantarkan mereka ke rumah masing-masing, Edward sadar bahwa itu bukanlah jalan menuju rumahnya. Thomas berkata jika jalan yang seharusnya mereka lewati sedang dalam perbaikan, sehingga dia memilih jalur alternatif. Mobil tiba di sebuah rumah sederhana yang nyaman. Ternyata Carter dan Thomas telah bekerja sama untuk melakukan ini semua. Mereka memberhentikan mobil tepat di depan rumah anak perempuan Edward. Edward yang tak tahu hal tersebut sangat marah pada Carter karena telah mencampuri urusan pribadinya. Carter mengatakan jika sudah waktunya bagi Edward untuk kembali menjalin hubungan baik dengan anak perempuannya. Edward semakin marah dan menganggap bahwa Carter telah melampaui batas dengan ikut campur masalah pribadinya. Kemudian dia meninggalkan Carter dan Thomas di pinggir jalan. Menggunakan taksi, Carter pun akhirnya pulang ke rumahnya. Virginia menyambut Carter di depan pintu. Sementara Edward kembali pada kehampaan di rumahnya yang megah. Terlihat Edward dan Carter kembali menjalani kehidupan mereka masing-masing. Suatu malam, Carter terlihat kejang-kejang di bawah kasurnya. Virginia yang melihat hal tersebut langsung membawanya ke rumah sakit. Sementara Edward yang tak lagi fokus dengan perusahaannya, tiba-tiba mendapat kabar dari Thomas dan segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Carter. Dokter mengatakan bahwa kanker sahabatnya itu telah menjalar sampai ke otak dan akan segera dilakukan operasi, walaupun bisa dikatakan sudah tak ada harapan. Saat di ruangan Carter, dia melihat Carter terbaring lemah dan menanyakan pada Virginia kondisinya. Virginia memberikan sebuah surat dari Carter untuk Edward, di mana seharusnya surat itu dia berikan setelah Carter meninggal dunia. Sebelum operasi, Carter memberikan sebuah tulisan dan meminta Edward untuk membacanya dengan keras. You still drinking that fancy coffee? What? Kopi Luwak is the world's most expensive coffee. In the Sumatran village where the beans are grown lives a breed of wild tree cat. These cats eat the beans, digest them, and then... You're shitting me. Cats beat me to it. Kemudian Carter mengeluarkan kertas yang berisi bucket list mereka dan mencoret daftar yang bertuliskan tertawa hingga menangis. Kemudian Carter memberikan kertas itu dan mengatakan jika mulai sekarang, mungkin Edward harus menyelesaikan bucket list tersebut sendirian. Dalam mobil, Edward membaca surat yang dituliskan oleh Carter untuknya. Surat tersebut berisikan jika Carter meminta maaf jika telah terlalu ikut campur dalam masalah pribadi dirinya. Dan saat terakhir bertemu, mereka bertengkar dan Carter menyesal. Carter pun berterima kasih karena Edward dia bisa kembali menjadi suami dan bukan orang asing di rumahnya. Di dalam surat tersebut, Carter mengatakan jika dia tak bisa membalas budi pada Edward dan justru meminta Edward untuk melakukan satu hal lagi untuknya, yaitu Carter ingin Edward menemukan kebahagiaannya. Dengan tulisan tersebut, Edward akhirnya memberanikan diri untuk menemui putrinya dan ternyata disambut baik oleh putrinya. Tak hanya itu, ternyata Carter sudah mempunyai cucu perempuan yang sangat cantik. Kemudian dia memeluk dan mencium sang cucu. Edward lalu mengeluarkan kertas bucket listnya dan mencoret daftar mencium perempuan tercantik di dunia. Lalu scene berlanjut memperlihatkan Edward yang sedang berbicara di atas mimbar. Dia mengucapkan salam perpisahan pada Carter.
Dia mengatakan jika 3 bulan terakhir dalam kehidupan Carter adalah masa yang terbaik dalam kehidupan Edward. Edward kemudian mencoret daftar membantu orang asing untuk kebaikan dalam daftar bucket list-nya. Karena Edward merasa Carter telah menyelamatkan hidupnya. Edward merasa sangat bersyukur karena Carter dia bisa berhubungan baik lagi dengan putri yang dicintainya, bahkan mempunyai cucu yang sangat cantik. Kemudian di akhir film terlihat Thomas yang sedang mendaki gunung Himalaya. Sesampainya di puncak, Thomas mengeluarkan kaleng berisikan abu kremasi Edward dan menempatkannya berdampingan dengan kaleng kopi yang ada di dalamnya. Thomas lalu mencoret daftar terakhir dari bucket list Edward dan Carter, yaitu melihat sesuatu yang mengesankan. Meski tak melakukannya bersama, namun paling tidak sekarang mereka sudah berdampingan bersama di suatu tempat yang sangat mengesankan. Dan film pun selesai. Demikianlah sebuah film sederhana cukup bermakna yang dapat saya ceritakan. Semoga menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Terkadang sesuatu yang menarik dari luar tak seindah kenyataannya. Memiliki kekayaan berlimpah pun tak menjamin seseorang akan bahagia. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan menikmatinya selagi masih ada waktu. Bermalas-malasan itu buruk, terlarut dalam pekerjaan itu juga tak baik. Menyeimbangkan antara pekerjaan, kerabat, dan diri sendiri itu penting. Baiklah, akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.